Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sudah memuji memuliakan nama Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Saatnya kita mau buka hati kita, beri yang terbaik bagi Tuhan untuk mendengar firman Allah. Hari ini adalah hari istimewa. Tidak biasanya di hari Kamis kita beribadah, tetapi ini merupakan kesaksian yang luar biasa bagi dunia. Kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa naik ke sorga kalau dia bukan Allah. Dan kalau nanti kita bisa ke sorga adalah karena kasih karunia Allah. Tapi kalau Yesus dia naik ke sorga, dia membuktikan, dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Semua bilang amin. Baik, saya tidak memakai tema khusus, tetapi sehubungan dengan peringatan kenaikan Yesus ke sorga, saya ingin melihat ayat demi ayat dalam perikop yang dicatat Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20 ya. 20. Bagaimana di sana dijelaskan secara runtut dari kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Yesus ke sorga oleh penulis Injil Markus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dengan sungguh-sungguh menyaksikan ini, membaca ini, memperhatikan ini, supaya kita tahu runtutan apa yang dijelaskan oleh penulis Injil Markus ini. Saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, saya senang sekali kalau ada Alkitab di tangan. Kalau toh tidak, Bapak Ibu bisa mengikutinya dari tayangan layar LED. Demikian firman Allah. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ini sempat kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ini kesaksian tentang hidup masa lalu Maria. Kita lihat ayat yang ke-10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Jadi setelah dia alami perjumpaan dengan Yesus, dia saksikan perjumpaannya itu, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi ada yang nggak tahu masih terus berkabung dan menangis. Dikira Yesus tetap mati. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa tanggapan mereka? Mereka tidak percaya. 12. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri pada dalam rupa yang lain kepada 2 orang yang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini kisah tentang 2 orang yang turun dari Yerusalem menuju kampung halamannya, yaitu Emmaus. Yang kita tahu kedua orang itu adalah Kleopas dan istrinya. Itu disinggung juga dalam Injil yang lain. Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi mereka pun
Tetapi kepada mereka pun teman-temannya itu tidak percaya. Jadi Kleopas pun dengan istrinya setelah dipulihkan Yesus begitu rupa, dia memberitakan kepada teman-temannya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Tapi tanggapannya, teman-temannya tetap tidak mau percaya. 14. Akhirnya Yesus ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia setelah kebangkitannya itu. Yesus kecam murid-muridnya yang tetap tidak percaya ketika rekan-rekannya bersaksi kepada mereka bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, ini satu amanat yang luar biasa dari Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang baru bagi mereka. Kita tahu bahwa setelah ini kita berdoa untuk minta Tuhan penuhkan kita dengan Roh Kudus. Tanda pertama dari orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia berbahasa asing, berglosolali. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya membahas perikop ini tanpa alasan. Awalnya saya ingin melanjutkan bahasan kita yang beberapa minggu ini kita bahas, yaitu tentang kebangkitan Yesus, kemudian tentang penyaliban Yesus, penguburan, kebangkitannya, dan seterusnya sampai kenaikannya. Tetapi ketika saya membaca Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini, saya lihat saudara ada runtutan yang begitu bagus, menarik untuk disampaikan. Itu sebabnya saya melanjutkan bahasan dari kematian Yesus sampai sekarang kenaikan dengan membahas salah satu di antaranya Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20 ini. Mari sekarang kita perhatikan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, penulis Injil Markus ini menceritakan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Demikian juga penulis-penulis Injil lainnya seperti yang menulis Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Mereka menulis begitu rupa karena pimpinan Roh Kudus, dan tulisan mereka begitu istimewa. Karena itu sangat memberkati kita sekalian, yang termasuk kita bahas pada sore hari ini. Nah, penulis Injil Markus secara khusus mencatat peristiwa
kebangkitan menjadi satu kesatuan dengan kisah kenaikan Yesus ke sorga, seperti yang saya sudah bacakan, Bapak Ibu Saudara mengikutinya. Perhatikan saudara, kita yakin bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya firman Allah katakan semua yang ditulis, yang diilhamkan Roh Kudus ini adalah bermanfaat bagi kita sekalian. Sebab itu walaupun berapa tahun saudara sudah jadi orang Kristen, berapa kali saudara mendengar kisah-kisah tentang bagaimana Yesus dilahirkan, kemudian melayani, disalibkan, mati, dikubur, bangkit, naik ke sorga. Itu terus kita dengar. Tetapi itu selalu baru dan selalu memberkati kita sekalian. Saya yakin karena Alkitab penulisnya adalah tangan manusia, tetapi ilhamnya adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Sebab itu kita lihat tidak sedikit saudara, orang-orang yang karena mendengar firman Allah, mereka alami perjumpaan dengan Yesus, alami kelahiran baru, dan mereka jadi orang-orang yang diselamatkan, yang kita yakin banyak di antara mereka sekarang sudah meninggal dan mereka ada di Firdaus, bukan di dalam neraka karena mendengar firman Allah. Nah, sekarang perhatikan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Saudara perlu ketahui bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu bukan hanya sekedar kisah yang sudah terjadi, cerita yang sudah terjadi. Seperti ketika kita masih sekolah minggu mendengar cerita tentang kenaikan Yesus. Itu bukan sekedar kisah. Dan juga bukan sekedar sejarah belaka. Tetapi perhatikan dan simak baik-baik. Saya sampaikan ini supaya betul-betul masuk di hati kita dan kita terus sadar apakah betul nanti kita di sana atau sebaliknya. Sekali lagi bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu bukan hanya sekedar kisah atau sejarah belaka, tetapi perhatikan kenaikan Yesus ke sorga itu nanti akan jadi pengalaman saudara. Akan jadi pengalaman saudara. Nggak ada yang exciting kan? Kita yakin itu. Akan jadi pengalaman kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa bukan hanya Yesus saja yang nanti pernah naik ke sorga, tapi saudara dan saya, kita semua akan mengalami keadaan ini. Tetapi permasalahannya adalah, coba kita perhatikan saudara. Atau saya beri dulu ayatnya supaya saudara dapat meyakini benar tentang hal ini. Di dalam 1 Tesalonika meneguhkan ini, bahwa ini akan jadi pengalaman kita. Saya ajak saudara melihat ayat ini, lalu saudara lihat kalimat yang berbeda dengan yang lainnya. Sebagai ikon bagi kita, bahwa itu betul akan jadi kenyataan satu saat. Di mana kita akan alami itu. Perhatikan saya membaca, saudara menyimak dengan saksama. Sebab pada waktu tanda diberi, apa tandanya?
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, kalau menurut Matius 24, dengan suara yang luar biasa dahsyatnya. Diiringi juga dengan sangkakala Allah berbunyi. Ini tidak lain adalah sangkakala Allah terakhir, sangkakala yang ketujuh. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Yang dimaksud Tuhan sendiri di situ tidak lain adalah Tuhan Yesus. Pada saat dia datang kedua kali, akan turun saudara ke dunia ini. Dan apa yang terjadi di bumi? Dan mereka yang mati dalam, tidak disebut yang di luar Kristus. Tidak disebut semua yang mati, tapi yang mati dalam Kristus. Ini akan jadi pengalaman saudara. Akan lebih dahulu bangkit. Kita akan bangkit. Sesudah bangkit, selesai? Tidak. Lihat ke ayat selanjutnya. Ayat yang ke-17. Sesudah itu, sesudah kita dibangkitkan. Ini bagian yang dibangkitkan, saudara ya. Kita yang hidup, bagi mereka yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kira-kira saudara, kita masuk bagian ini enggak? Apa yang akan dipanggil? Sebab ada juga yang masih muda dipanggil kan? Tetapi mungkin bertahan hidup. Yang masih tinggal akan apa? Diangkat. Jadi bagi orang Kristen yang belum mati, yang hidup sampai saat Yesus datang kedua kali, mereka nggak akan alami kematian dan mereka mendapatkan tubuh yang baru, bukan lewat proses kebangkitan, tetapi dia akan diubahkan dalam sekejap. Lalu diangkat bersama-sama dengan mereka, dengan orang-orang yang dibangkitkan tadi, dalam awan, seperti ketika Yesus diangkat dalam awan. Demikian saudara dan saya diangkat di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di sorga selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Lewat proses pengangkatan. Jadi saya bukan guyon kalau saya berkata, kalau Yesus naik ke sorga, itu jadi pengalaman saudara dan saya juga. Cuma permasalahannya, saudara, lihat baik-baik. Orang percaya seperti apa yang akan diangkat dan menyongsong Tuhan. Baik yang lewat kematian, yang melalui kematian, atau yang sampai Yesus datang lalu diubahkan dalam sekejap. Entah saudara menyimak, menangkap atau tidak, saya sudah berulang-ulang berkata bahwa di akhir zaman, kalau kita enggak hidup sampai kedatangan Yesus kedua kali, enggak lewat kematian, maka untuk kita menyongsong Tuhan, salah satu di antaranya menjadi gereja yang sempurna, yang tidak akan alami mati. Tetapi kalau yang tidak masuk gereja sempurna akan berhadapan dengan antikris, jalan satu-satunya lewat aniaya antikris. Nah, saudara perhatikan, kira-kira
menghadapi kondisi zaman sekarang ini, apakah kita menjadi orang-orang yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan, memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang layak ketika Yesus datang kali yang kedua. Kalau dia sudah meninggal, dia akan dibangkitkan, dan kalau dia hidup sampai Yesus datang, dia akan diubahkan. Itu permasalahannya. Nah, sekarang lewat Markus pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 20 ini, itulah saya lihat saudara, atau ambil ini menjadi berita buat saudara bahwa bagaimana seharusnya kita mengiring Tuhan di akhir zaman ini. Kalau jadi orang Kristen, katakanlah bagi jemaat-jemaat yang pemula, katakanlah, Kristen itu yang seperti apa yang Tuhan inginkan, yang memenuhi kriterianya Tuhan. Yuk kita lihat saudara. Ini yang saya katakan tadi. Seperti yang sudah kita baca, saudara, saya angkat sampai ayat 13 saja lebih dahulu. Lihat saudara bagian ini. Yang pertama adalah perjumpaan dengan Yesus. Inilah yang harus jadi pengalaman kekristenan. Kalau kita betul-betul menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai menjadi murid yang dikecam oleh Yesus karena ketidakpercayaan begitu rupa. Lanjut, diklik. Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9, kita tidak membahas ini secara ayat per ayat, bukan. Tetapi perhatikan saudara, di ayat yang ke-9, Maria Magdalena, dia menjadi contoh buat kita di sini. Seperti yang kita bahas dari Injil Yohanes. Kita jadikan contoh bagaimana kerinduannya akan Yesus untuk berjumpa dengan Yesus. Dan dia tidak mau bergeming sedikit pun sebelum dia berjumpa dengan Yesus, bahkan kerinduannya menjamah Yesus. Walaupun saat itu Yesus katakan, jangan sentuh aku dulu sebelum aku berjumpa dengan Bapa di sorga. Bukan hanya Maria saudara, tetapi kita lihat dijelaskan juga di situ, di ayat yang ke-12, disinggung sedikit, tetapi kalau saudara mau lihat kisahnya lebih banyak lagi dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ada dua orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Ternyata mereka pengikut Yesus. Mereka kecewa karena dikiranya Yesus mati dikubur dan mati seterusnya. Dia kecewa habis saudara. Tetapi malam itu kalau saudara cermati ayat 12, ada Alkitab di tangan, saudara lihat bagaimana Yesus menampakkan diri dalam wujud yang lain sehingga tidak dikenal. Dari percakapannya Yesus ketahui bagaimana kekecewaan dirinya begitu rupa. Lalu kemudian Yesus memperkenalkan diri, menampakkan diri. Dia begitu merasa luar biasa ketika tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu dia berkata saudara dengan orang yang bersama dengan dia, yang tidak lain adalah menurut banyak penafsir adalah istrinya. Betapa
bagaimana hati mereka saat berjalan-jalan begitu rupa. Dan sekarang kita bertemu dengan dia. Malam itu juga dia langsung kembali lagi ke Yerusalem dengan tekad tetap mengiring Yesus apapun yang terjadi. Perjumpaan dengan Yesus sudah mengubahkan dirinya. Kita lihat struktur yang kedua, saudara, yaitu kewajiban pengikut Yesus. Yang pertama tadi perjumpaan dengan Yesus, yang sekarang adalah menjadi saksi, bersaksi tentang Yesus. Kalau kita perhatikan, saudara, dalam Markus pasal 16 ayat 10, Maria setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bersaksi tentang Yesus. Dia ceritakan kepada rekan-rekannya. Dan tentu dia merasa kecewa ya. Sebab ada rekan-rekan seimannya pun menolak kesaksiannya begitu rupa. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Yesus, jangan kaget. Ada pengalaman-pengalaman kekecewaan yang akan kita alami. Tetapi itu ujian. Apakah kita benar-benar mengiringi Yesus dengan sungguh. Dan jangan kaget, yang mengecewakan kita bukan mereka, para kadrun, saudara, bisa saja orang seiman kita. Bahkan mungkin hamba Tuhan bisa mengecewakan kita. Ini yang terjadi. Dan kalau saudara melihat ayat yang ke-12, Kleopas pun mengalami hal yang sama. Ketika bersaksi dengan istrinya, murid-murid menolak dan gak percaya, gak ngandel aku. Masa kamu duluan yang ketemu Yesus, kami adalah muridnya? Gak percaya. Tetapi Kleopas, pengalaman perjumpaan dengan Yesus tidak membuat dia bergeming dan menjadi lemah. Dia tetap semangat dalam pengiringan. Nah, dua hal inilah yang tadi di ibadah pagi saya bahas, yang juga saya ingin bahas. Bahkan kalau saya ada waktu, saudara, saya ingin bahas ini sampai tuntas. Yang pertama, betapa pentingnya dalam kekristenan kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi kepada saudara, bahwa pengalaman Yesus naik ke sorga yang kita rayakan saat ini, itu juga akan jadi pengalaman kita. Saya tegaskan ini karena ini adalah firman Allah. Yang diceritakan Tesalonika itu adalah tentang kita semua. Yang percaya kepada Yesus akan mengalami di mana kita akan diangkat menyongsong Tuhan. Tapi permasalahannya, apakah kita benar-benar jadi anak Tuhan yang Kristennya betul-betul Kristen, alami perjumpaan dengan Yesus. Bukan Kristen-Kristenan. Bukan asal Kristen, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu, saudara, bahwa semua orang yang benar-benar ada di dalam Kristus, kalau mereka bisa bertahan kuat sampai sekarang, apapun masalahnya, bukan saja pada waktu alami sukacita dan keberkatan Tuhan, dia kuat, tapi dalam penderitaan pun dia tetap kuat kepada Tuhan. Itu
karena pengalaman pribadi dalam perjumpaannya dengan Tuhan yang meneguhkan dan mengokohkan imannya. Bukan sekedar karena kita punya komunitas, sama sekali tidak. Bukan sekedar karena gereja menyediakan fasilitas ini dan itu, sama sekali itu sangat remeh. Tetapi karena pengalaman perjumpaan dengan Yesus ini. Itu sebabnya kita lihat, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang ditampilkan dalam Alkitab di mana orang ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kalau saudara lihat di YouTube, begitu banyak orang beralih datang kepada Kristus. Kesaksian mereka adalah karena pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus. Nah, di Alkitab saya angkat tokoh yang sangat terkenal saja, bukan? Yaitu Rasul Paulus, pertobatan Rasul Paulus. Coba dibaca 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai ayat 8. 1 Korintus 15 ayat 15 pasal 15, 1 Korintus 15 ayat 5. Ya, ayat 5. Oke. Bahwa ia, ini kesaksian Paulus, telah menampakkan diri kepada Kefas, ini kesaksian ya dari Rasul Paulus, dan kemudian kepada kedua belas muridnya, ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi kita lihat, nggak ada rasul yang nggak dijumpai oleh Yesus. Perjumpaan secara pribadi, nanti saya jelaskan apa perjumpaan secara pribadi ini. Dan yang paling akhir ini kesaksian Rasul Paulus. Dari semuanya, ia, Yesus, menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini dijelaskan, sebagian besar nama dicatat adalah orang-orang tokoh-tokoh rasul-rasul yang hidup ketika Yesus hidup. Tetapi kita lihat setelah Yesus mati, apakah Yesus gak pernah menampakkan diri lagi? Salah besar kalau kita bilang, udah selesai. Sangat salah besar. Salah satu di antaranya tadi, di ayat yang terakhir 8, ayat terakhir yang kita baca, ayat 8, Rasul Paulus. Setelah Yesus mati, dia marah besar terhadap orang Kristen, saudara. Dia marah begitu rupa, dia melakukan tindakan dari kelompok tertentu yang punya keinginan, saudara, untuk merubah negara ini. Dan incarannya adalah kita. Itu sebabnya saya katakan sekarang kita ada di penggenapan meterai kelima. Aniaya. Itulah ambisi Rasul Petrus yang saat itu namanya masih Saulus. Dia mendengar ada gerakan orang-orang menjadi pengikut Kristus di Damsyik. Lalu dia pergi di sana dengan satu tekad akan habisi semua orang-orang Kristen di sana. Ketika dia berangkat di jalan lurus, dia alami perjumpaan dengan Yesus yang dia nggak pernah sangka sebelumnya. Sehingga dia gambarkan seperti anak gulguran, anak yang lahir belum
bulannya ya, prematur. Itulah kelahiran secara rohani Rasul Paulus. Alami perjumpaan. Dan dari generasi ke generasi sampai sekarang, saudara, setiap orang-orang percaya kepada Yesus secara pribadi, dia alami kelahiran baru. Dia alami perjumpaan dengan Yesus. Sehingga mengubah hidupnya begitu rupa menjadi manusia baru, bukan oleh pekerjaan manusia atau pendeta yang berkhotbah ini dan itu, tetapi karena firman Allah dan Roh Kudus. Sehingga kita alami perjumpaan, ikut satu kegiatan. Oh, tertarik ya? Kalau saudara jadi ikut-ikutan, akhirnya saudara jadi members, jadi anggota. Tapi saudara sebenarnya belum alami perjumpaan dengan Yesus. Tetapi, pernahkah saudara dalam momen kehidupan saudara, ketika saudara duduk mendengar firman Allah seperti ini, lalu saudara benar-benar dijamah oleh Tuhan secara luar biasa. Lewat kebenaran firman Allah. Mungkin pengkhotbahnya adalah orang biasa, mungkin pengerja staf, orang-orang yang biasa. Tetapi Tuhan yang berbicara dan saudara alami perjumpaan dengan Dia, yang merubah kehidupan saudara. Sehingga hidup saudara yang lama berlalu dan hidup yang baru itu nyata. Dan itulah yang disebut dengan kekristenan yang sesungguhnya. Coba perhatikan ayat ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Sebab inilah kekristenan yang sesungguhnya. Dan seharusnya setiap orang Kristen mengalami pengalaman ini dalam hidupnya. Kalau tidak, saya ingin katakan, saat kita nyanyikan, kalau bunyi sangkakala, lalu kita melayang terbang, menyongsong Tuhan di angkasa. Orang itu tidak akan turut terangkat, walaupun dia orang Kristen. Coba perhatikan ayatnya. Apa katanya? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus di sini bukan sekedar jadi anggota gereja, tapi saudara dan saya alami perjumpaan dengan Yesus. Ia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru apa? Telinganya berubah. Oke deh, kalau alisnya bisa berubah, nggak masalah, model rambutnya bisa berubah. Tetapi ciptaan yang baru di sini adalah apa? Hidup yang lama sudah berlalu, kelakuan yang lama sudah berlalu, perilaku hidup yang nggak beres itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang kekristenan yang baru, yang cocok sesuai dengan firman Allah. Inilah yang terekspresi dalam tubuhnya, dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya katakan, coba tolong catat Kolose 3 ayat 5-17, sebab saya pun terlalu banyak membaca, ya, akan banyak menghabiskan waktu, dan apalagi menjelaskan detail. Siapa tahu nanti ya rekan-rekan staf akan menjelaskan secara detail ini tentang hidup yang baru di dalam Kristus. Dan betul-betul itu terjadi. Nah, Kristen model ginilah saudara yang nanti akan mengalami pengalaman bersama Kristus di angkasa,
Itu sebabnya di angkasa itu bukan hanya pengalaman Yesus nanti, tapi akan jadi pengalaman kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bagaimana latar belakang dari orang-orang yang diubahkan. Awalnya mereka gak beres hidupnya, keadaannya rusak. Itu sebabnya jangan saudara pernah merasa, aduh saya ini kayak begini dulunya, gimana dulunya. Itu masa lalu. Tuhan ingin membuat itu berlalu. Kalau kita lihat latar belakang saudara, dari kehidupan, saya hanya mengangkat Maria Magdalena ada ya. Sebab di situ pun dicatat, dalam Markus pun dicatat. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, sebelum dia kenal Yesus, masa hidup Maria Magdalena, dia dikuasai oleh roh setan. Bukan 1, 7. Jadi saudara bisa bayangkan kira-kira bagaimana hidup masa lalunya. Tetapi karena perjumpaan dengan Yesus, dia diubahkan begitu rupa. Dia menjadi baru sama sekali. Dan luar biasa, dia melayani Yesus setelah di dalam Yesus. Melayani di sini bukan berarti dia terus sekolah Alkitab jadi rasul, saudara. Enggak. Dalam kesederhanaannya sebagai wanita sederhana, potensi yang dia miliki, dia abdikan semuanya untuk Tuhan karena perjumpaannya dengan Yesus. Mungkin keaktifannya atau kegiatannya sebagai seorang wanita, entah statusnya apa dia saudara, dia tetap aktif. Tetapi dia tidak lupa melayani Yesus. Sebenarnya itu pun bagian bahasan untuk dibahas bagaimana orang-orang yang menyongsong Tuhan itu adalah orang yang bukan penonton, apalagi pengkritik di jemaat, tetapi orang yang terlibat dalam melayani Tuhan, seperti Maria Magdalena. Harusnya kita juga bahas Kleopas ya, bahkan yang lain, banyak sekali Alkitab bahannya untuk kita membahas itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami berdoa supaya benar-benar Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita berdampak luar biasa karena pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya rasa saudara akan bosan mendengar kesaksian saya kalau saya mengalami pengalaman yang sama. Jadi jangan saudara pikir alami perjumpaan dengan Tuhan itu harus spektakuler, sama sekali tidak. Ya, seperti yang saya alami. Saya alami perjumpaan Tuhan pertama kali. Walaupun saya alami itu sesudah saya umur 16 tahun, saudara. Di kelas sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang mengajar saya pun bukan guru sekolah minggu jebolan sekolah Alkitab. Dia mengajar sekolah minggu secara otodidak. Dia mengajar begitu rupa. Tetapi ketika firman Allah itu disampaikan, saya tersungkur. Dan saya mengambil keputusan di hadapan saat ini. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya diselamatkan. Saudara, ketika ketika guru itu mengajak, ayo semuanya berdiri, saya satu-satunya berlutut. Nangis sejadi-jadinya karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ini.
yang mengubahkan kehidupan. Yang lama berlalu, yang baru pun datang. Oke, karena kita lihat dari struktur kita angkat 2 poin. Sekarang kita lihat yang kedua adalah menjadi saksi Kristus. Orang yang alami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya menjadi saksi kebangkitan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan juga Kleopas tadi, bukan? Jadi saudara, perhatikan, mereka yang nanti menyongsong Tuhan, kalau Yesus meruntut kisah ini, berarti saudara, kita pun harus mengalami pengalaman yang sama. Untuk kita mengalami apa yang Yesus hari ini kita peringati, hari ini kita rayakan. Dia naik ke sorga, di mana kita pun nanti akan mengalami yang sama. Yaitu, kalau benar-benar hidup kita menjadi saksi Kristus. Nah, yang disebut menjadi saksi Kristus di sini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti, wah, saya menjadi pemberita Injil harus jadi saksi Kristus, berarti saya harus jadi pendeta kalau begitu. Saya tadi pagi katakan kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang khotbahnya nanti? Oke deh, kalau semuanya jadi pendeta, lalu saudara, jiwa-jiwanya dimenangkan semakin banyak, luar biasa bukan? Jadi meledak kalau bisa sekian puluh persen Tegal dimenangkan bagi Kristus. Wah, luar biasa kan kalau memang begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus di sini adalah di mana kehidupan kita tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini, yang bisa membuat kita lupa diri sehingga kita lebih mengabaikan yang ilahi demi mengutamakan yang jasmani, yang duniai, yang fana ini. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua, saya minta ditampilkan saja ayatnya secara lengkap dari Alkitab. Firman Allah berkata dalam Kolose pasal 3 ayat ya pertama dan kedua, lihat saudara, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini berbicara tentang pengalaman kebangkitan secara rohani dalam diri pribadi kita. Bukan? Demikian juga perjumpaan dengan Yesus. Bukan kita harus face to face dengan Yesus. Lalu kita saksikan, aku ketemu Yesus, lihat Yesus pakai jubah ini. Seperti kesaksian banyak ya orang-orang tetangga sebelah saudara ya dalam pengalaman pribadinya. Luar biasa memang. Tetapi kita lihat kesaksian yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pengalaman kebangkitan rohani di mana kita meninggalkan yang lama dan hidup dalam yang baru, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah baca Kolose 3 ayat 1 dan 2, jangan terus ekstrim. Berarti pikirkanlah perkara di atas, bukan lagi di bumi. Udah, gak usah pikir semua anak, gak usah dipikir istri, gak usah perusahaan, gak usah dipikir. Bukan seperti itu maksudnya, Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah
bahwa orang yang telah berjumpa dengan Yesus, orang itu akan menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Jadi sepanjang hidupnya, dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Perhatikan dengan saksama, dikatakan mencari dan memikirkan perkara di atas, bukan berarti kita nggak lagi bekerja, nggak lagi lakukan kegiatan-kegiatan jasmani, lalu hanya berdoa dan sebagainya, mencari hal-hal rohani dan sebagainya. Bukan, sama sekali bukan itu. Tapi prinsip saudara adalah orientasinya kerajaan Allah. Dan apa berbicara tentang kerajaan Allah? Saya ajak saudara pindah ke Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sabar sejenak, ini dia ayatnya. Sebab kerajaan Allah, ayo semua lihat. Sebab kerajaan Allah, saya berhenti sampai di sini. Bukanlah soal makan dan minum, berarti pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, nggak lagi makan dan minum. Siapa bilang? Pernah mereka kekurangan. Sampai Yesus katakan, kasih mereka makan. Yesus adakan. Jadi kita masih hidup di dalam dunia, kita tetap bergantung dengan kewajaran manusia yang hidup di dalam dunia. Tetapi perhatikan kelanjutan kalimat ini. Tetapi soal, jadi kebenaran itu harus jadi prinsip kita. Walaupun mungkin untung kita kecil, nggak banyak saudara. Tetapi semuanya kita lakukan dalam kebenaran, itulah orang yang fokusnya adalah Yesus. Tetapi banyak kan filosofinya orang, kalau nggak curang, nggak mungkin kita bisa jadi hidup. Siapa bilang? Yesus sendiri berkata, kalau burung di padang Tuhan pelihara, apa kira-kira burung curang? Dia memungut apa yang ada saudara, yang umum bisa dia nikmati itu semua. Semuanya dipelihara. Bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sebagai bukti, coba kita perhatikan bagaimana Maria Magdalena dan Kleopas di dalam Markus 16 ayat 11 dan ayat yang ke-13. Maria Magdalena, mereka bersaksi. Maria Magdalena dan Kleopas maksud saya bersaksi kepada rekan-rekannya, ditolak secara manusia. Mulai saat ini aku nggak mau bicara lagi dengan kamu. Sama-sama pengikut Yesus, kok kayak begitu kelakuannya? Yang dia cari, yang dia kejar tetap adalah damai sejahtera. Biar ditolak kesaksiannya begitu rupa saudara, tetapi dia tetap mengasihi, dia tetap ada di dalam satu ikatan persekutuan, apapun yang terjadi. Itu sebabnya perhatikan Bapak Ibu,
Kalau prinsip kita sudah menerapkan keadaan ini, maka tidak akan ada seorang yang mundur dan tinggalkan Tuhan lalu kecewa. Saya pernah bercerita, ada seorang kecewa sekali karena dia sudah berjasa melakukan sesuatu, saudara. Saya saksikan ini supaya ini jangan sampai saudara terulang kembali. Lalu dia setelah mengerjakan pekerjaan itu dengan biaya dari diri sendiri, ongkos keluar dari diri sendiri, jadi tiba-tiba ada seorang saudara berstatus pengurus di jemaat ini berkomentar dan berkata, "Kok hasilnya kayak begini, jelek banget." Patah dia, saudara. Dia katakan, mulai saat ini saya tidak bergereja di sini lagi. Saya bina, saya sampaikan sesuatu kepadanya. Bahwa ini justru kesempatan untuk melatih kamu menjadi jemaat yang tangguh. Apapun yang terjadi. Tetap tidak bisa. Tetapi kalau orang yang mengedepankan kebenaran, karena dia betul-betul hidup menurut prinsip kerajaan Allah, apapun yang terjadi, tidak akan menggoyahkan dia. Sebab apa? Pengiringannya. Karena perjumpaan dengan Yesus, yang dia pandang adalah Yesus. Tuhan terus pakai orang yang seperti ini, saudara, akan menjadi Allah Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya orangnya adalah saudara, kalau saudara mengedepankan prinsip ini. Masih ada banyak hal lain yang saya ingin sampaikan. Saya harus menyampaikannya secara perlahan-lahan kepada saudara, supaya saudara bisa menerima dengan baik. Tanpa saya harus berlama-lama, saya harus menyampaikan khotbah sesuai dengan durasi waktu yang diberikan kepada saya. Nanti kita sambung dalam ibadah selanjutnya. Pegang dua ini dalam prinsip kekristenan kita, dan jadilah anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh mengiring Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.